Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muttasibi bi jami'il kamalat allati bi ni'matihi tatimmu shalihat والذي أمات الأحياء وأحيا الأموات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات وأشهد أن محمدا رسول الله سيد المخلوقات أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وصاحب الشفاعات والمؤيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه النبي الخير والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ظهور الحسنات من السيئات أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يحرم رزقه بذنب أصابه الحديث صدق الله وبلغ رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama diucapkan syukran jazila kepada Murattibul Awqat Al-Ustaz Muhtadin Mursi, terima kasih atas waktunya. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, para pengurus Tamir atau DKM Masjid Raya Jatimulya, para guru, para ustaz, para imam dan seluruh jajaran, berikut seluruh jamaah. Tidak lupa para jamaah dari jamaah yang lainnya dari masjid-masjid dan mushola sekitar Jatimulya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja-puji dan rasa syukur sebelumnya mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat anugerah serta kurnia-Nya yang diberikan kepada kita, tak terbilang, tak terhitung, tak terhingga. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya, masjid yang kita cintai ini, setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah melaksanakan salat berjamaah akan membawa kita kepada akhir kehidupan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selamanya Allah sampaikan, Allah alirkan, Allah limpah curahkan kepada manusia agung junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita sebagai manusia biasa tentunya di dalam hidup ini kita senantiasa berharap dan menginginkan segala keinginan kita selalu tercapai, segala kebutuhan kita selalu terpenuhi. Bila perlu uang kita berlimpah, rumah kita megah, mobil kita mewah. Semua orang biasa, orang yang normal tentunya memiliki keinginan kurang lebih sama seperti itu para jamaah sekalian. Kendati demikian, pada faktanya, pada kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Terkadang bahkan sering, bahkan banyak di antara kita yang di dalam hidup ini
masih menghadapi berbagai macam kesulitan, masih banyak yang masih bersusah payah mencari rezeki tapi nggak banyak-banyak dapatnya dan lain sebagainya, itu sudah menjadi bagian daripada sunnatullah, di mana Allah mengatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah, bahwa Allah yang melapangkan rezeki orang yang Allah kehendaki, demikian pula Allah yang menyempitkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Para jamaah sekalian, rezeki yang banyak atau yang sedikit, lapang atau sempit itu tidak menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dalam satu hadis disebutkan bahwa inna minaz dzunub dzunuban la yukaffiruha shalat wala zakat wala saum wala hajj wala jihad fi sabilillah walakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Bahwa ada di antara dosa yang mana dosa tersebut tidak tergugurkan, tidak terhapus dengan ibadah sholat, tidak terhapus dengan puasa, tidak terhapus dengan zakat, dengan haji, bahkan dengan jihad fisabilillah. Tapi dosa tersebut baru terhapus ketika dia bingung di dalam mencari jalan kehidupan, bingung dalam mencari pekerjaan, bingung dalam mencari uang. Itu ternyata memang Allah menentukan demikian adalah untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Para jamaah sekalian, kita tidak tahu seperti apa rezeki kita ke depannya, banyak atau sedikit dan lain sebagainya. Yang jelas kita yakin bahwa Allah sudah mengaturnya dan tidak akan pernah tertukar. Yang ingin saya sampaikan pada kajian pagi hari ini para jamaah sekalian adalah bagaimana caranya menurut konsep Islam, menurut konsep Al-Quran dan Al-Hadis, supaya rezeki kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Walaupun yang pengurus pengajian gak minta tema, saya kasih tema itu aja. Biasanya minta tema, ini panitia ini gak minta tema. Saya kasih tema aja, konsep agama atau konsep Al-Quran dan Al-Hadis untuk melapangkan rezeki kita. Itu aja. Ini kan penting ini buat kita, Pak, karena kita sering dibikin mumet itu kalau kurang duit itu ya. Kita banyak banget kebutuhan, tapi kok ini uangnya nggak ada, kan kita dibikin pusing. Walaupun kita tahu itu adalah penghapus dosa, tapi kan nggak enak juga kan gitu ya. Sama kayak dikasih sakit penghapus dosa, tapi kan siapa yang mau dikasih sakit, kan seperti itu. Kita tetap berharap tentunya di dalam kehidupan di akhir zaman seperti sekarang ini, kalau bisa jangan kekurangan lah, jangan sampai pas anak mau sekolah, mau pesantren dan lain sebagainya kita nggak ada biaya. Kita pengennya sih baik-baik saja, lancar-lancar saja, gitu ya. Lalu bagaimana konsep Al-Quran supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dan kelapangan rezeki di dalam hidup ini? Para jamaah sekalian, di antaranya yang pertama, supaya kita dikasih lancar, dikasih gampang, dikasih mudah, dikasih lapang rezeki kita, para jamaah sekalian, di antaranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Memperbanyak sedekah. Iksarus sedekah, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Memperbanyak sedekah, memperbanyak infak itu bagian dari yang harus kita lakukan kalau kita ingin diberikan kelapangan rezeki. Belajar menjadi orang kaya itu dengan banyak memberi. Orang kaya itu bukan orang yang numpuk hartanya, tapi orang yang banyak memberi kepada orang lain. Mulai dari semenjak kita masih kesulitan, sudah mulai belajar supaya terlepas dari kesulitan, tetap dia berusaha untuk belajar bersedekah, berinfak. Maka sedikit demi sedikit kesulitannya akan hilang, menjadi kemudahan. Tadinya rezekinya sempit menjadi lapang dan lain sebagainya. Itu konsep Al-Quran menyatakan demikian para jamaah sekalian.
Dalam Al-Quran itu kan disebutkan ya, mulai dari manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebajikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasan dari Allah. Apalagi ada ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya kan, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu kan balasannya kan 700 kali lipat kan. Ada lagi ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'aban katsirah. Barang siapa berinvestasi kepada Allah qardon hasana, dengan investasi yang baik. Maksudnya apa investasi yang baik? Lihat di tafsir Marah Labid An-Nawawi. Maksudnya investasi yang baik itu adalah yang disedekahkan itu adalah yang terbaik. Ya, bukan hanya ya ala kadarnya, tidak sembarangan dari hal yang haram apalagi yang subhat kemudian disedekahkan, hasil riba dan lain sebagainya, bukan, tapi yang terhalal yang disedekahkan itu yang terbaik. Kemudian apalagi yang terbaik di situ adalah disedekahkan dengan penuh keikhlasan tanpa berharap balas dari orang yang dikasih, tanpa ada ungkit-ungkitan disebut-sebut di belakang hari, tanpa ada unsur pamer ria dan lain sebagainya. Itu makna daripada qardon hasanah. Maka kalau sudah seperti itu fayudha'ifahu lahu ad'aban katsira, Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Sebenarnya udah jelas konsep Al-Quran itu, cuman kadang kita masih ragu, masih belum yakin. Karena bersedekah atau berinfak itu ibarat perang, memerlukan mental. Kalau orang mau perang nggak kuat mental, balik lagi takut mati. Orang kalau bersedekah berinfak nggak ada mental, mau ngasih itu, mau ngasih banyak itu bergetar tangannya, ngasih jangan, nggak ada keberanian para jamaah. Padahal itu udah jelas konsep Al-Quran. Ya, kalau semakin banyak memberi, semakin akan banyak datang rezeki. Itu udah konsep, udah rumus sebenarnya. Kita kan kadang mohon maaf bersedekah berinfak itu kalau udah aman, udah buat resiko dapur sebulan berapa, buat biaya sekolah berapa, buat biaya bayar ini bayar itu angsuran berapa. Ya, buat biaya tidak terduga segala macam berapa, ini masih ada sisa, baru deh kita nyumbang deh. Itu orang awam juga bisa yang begitu, mah nggak usah tukang ngaji para jamaah sekalian. Itu kalau berinfak itu harus ada semacam mental yang kuat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu kan ada ayat. Kalian tidak akan meraih kebajikan selama kalian belum mampu menginfakkan apa yang kalian cintai, yang kalian sayangi. Makanya Abu Thalhah setelah turun ayat ini langsung mewakafkan kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi kepada Kanjeng Nabi. Itu luar biasa para jamaah sekalian. Jadi kalau kita pengen cepat jadi orang yang lapang rezeki, banyak-banyaklah belajar bersedekah sesering mungkin. Dan itu sudah saya buktikan, dan itu bukan basa-basi, benar-benar terbukti. Saya nggak ikut konsep Yusuf Mansur atau siapa, enggak. Saya ikut konsep Al-Quran, itu seperti itu para jamaah sekalian. Tuh, cuman kadang kita takut nggak berani lah seperti itu. Gampang sebenarnya para jamaah sekalian. Apapun hajat kita kalau memang pengen terpenuhi, ya pengen dicapai, ya dibantu dengan sedekah para jamaah. Sedekah itu kan bahkan kalau punya yang sakit, jangan cuma berobat ke rumah sakit mengeluarkan biaya segala macam, tapi dianjurkan juga oleh Nabi bersedekah. Dawu mardokum bisedekah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena hakikatnya yang menyembuhkan bukan dokter, bukan apotek, bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau yang menyembuhkan dokter, obat atau apotek, mungkin orang yang masuk ke rumah sakit semuanya sembuh. Tapi kan banyak yang orang yang masuk ke rumah sakit nggak sembuh, bahkan meninggal di rumah sakit juga banyak. Ini para jamaah sekalian. Karena hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau orang bersedekah, kemudian Allah ridho dan Allah menyembuhkan, kan bisa saja. Dan itu memang anjuran.
Ya. Ada orang yang dengan saudaranya ada masalah, terganggu hubungan silaturahminya, ada keretakan hubungan. Itu banyak terjadi ya karena kurang sodako di antara mereka dengan mereka sendiri. Iya, harusnya kata Nabi tahabu. Saling memberilah di antara kalian. Dengan saudara itu saling memberi, dengan teman itu saling memberi, maka tahabu, kalian akan saling mencintai. Itu dengan saudara itu sering berantem, sering pecah selisih karena mereka jarang saling memakan rezeki di antara mereka. Tapi kalau saling memberi, jangankan kita benar Pak, salah aja dibelain. Kalau orang sering makan rezeki dari kita, tuh para jamaah sekalian. Belum fadilah yang lainnya, sedekah taruddul bala, bahwa sedekah itu mencegah dari bala dan lain sebagainya. Tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murkanya Allah, ya. Jadi sebenarnya sudah jelas konsep Al-Quran yang pertama diantaranya untuk supaya diberikan kelapangan rezeki kita jangan susah baik, belajarlah banyak-banyak bersedekah, ya, banyak-banyak bersedekah. Bahkan saya menemukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan seorang Ba'alawi, ya, itu ada kaul Imam Jalaluddin As-Suyuti pengarang tafsir Jalalain itu, ya. Beliau mengatakan inna sawabas shadaqati khamsatu anwa'in, bahwa pahala sedekah itu terbagi 5 kategori. Wahidatun bi asratin. Sedekah yang pertama ada yang sedekah 1 dibalas dengan 10. Sedekah siapa yang 1 dibalas 10? Wahia ala sahihil jismi, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang badannya sehat. Orangnya sehat badannya, nih saya kasih nih rokok buat jajan, buat kamu beli rokok, buat anak kamu jajan segala macam, tapi orangnya sehat, itu 1 dibalas 10 kali lipat. Kemudian yang kedua wawahidatun bitis'in, ada yang 1 dibalas 90 kali lipat kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedekah yang diberikan kepada siapa? Alal a'ma wal mubtala, orang sedekah yang diberikan kepada orang tunanetra dan orang-orang difabel, orang-orang yang cacat gitu ya, tunadaksa, itu ya, tunarungu, tunawicara, tunanetra, yang seperti itu, orang-orang yang punya kekurangan. Nah itu bersedekah kepada mereka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang sehat, yang normal fisiknya. Tuh, kalau yang normal 10 kali lipat, kalau yang tadi cacat itu 90 kali lipat kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang ketiga wawahidatun bitis imiatin, ada juga sedekah yang 1-nya dibalas 900. Sedekah kepada siapa? Wahia ala zawi qarabatin muhtaj, yaitu sedekah yang diberikan kepada kerabat yang membutuhkan. Saudara kita, famili kita, ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang kesusahan. Iya, nggak punya biaya untuk sekolahnya, nggak punya biaya untuk berobat, atau punya dia hajat dan sebagainya. Kita tolong, kita bantu. Itu ternyata pahalanya sampai dibalas 900 kali lipat. Itu ya. Iya, kenapa? Karena di situ ada pahala sedekah dan pahala menjaga kekerabatan. Itu seperti itu, makanya pahalanya berlipat. Wa wahidatun bi mi'ati alfin. Bahkan ada pahala infak atau sedekah itu 1 dibalas 100.000. Waduh, ini lebih banyak. Dari 900 jadi langsung 100.000. Kepada siapa sedekah atau infak yang dibalas dengan 100.000? Wahia alal abawain, yaitu infak yang kita berikan terhadap kedua orang tua kita. Itu luar biasa, kalau ngasih sama orang tua itu pahalanya paling besar, ya. Iya, sampai 100.000, Masya Allah, 100.000 kali lipat. Yang terakhir, yang kelima, ada yang paling besar. Wawahidatun bitis imiati alfin, yaitu 1 dibalas dengan 900.000. Kalau tadi 100.000, ini 900.000 kali lipat. Ngasih sama siapa sedekah seperti itu besar sekali? Wahia ala alimin aw faqihin, yaitu sedekah yang diberikan kepada alim ulama, kepada orang yang ahli agama, orang yang ngerti ilmu agama.
kepada para kiai. Makanya kita berat kalau mau ngasih sama kiai, beda. Saya ngaji ke sini nggak pernah ada jamaah yang ngasih, panitia aja yang ngasih. Itu kenapa? Karena setan ngalangi. Kalau sama masjid udah ngasih, udah silahkan kata setan. Mau ngasih ke yatim, ya udah kata setan. Mau ngasih sama saudara, ya udah saya kan. Yang penting jangan ngasih ke kiai, jangan ngasih ke ulama, kegedean pahalanya. Iya 900.000 kali lipat. Kata Imam Jalaluddin Suyuti itu, masya Allah luar biasa. Makanya jarang saya yang ngasih itu. Kalian ngasih disiksa dulu, suruh ceramah 1 jam, baru ngasih, disuruh baca maulid dulu, diminta doa buat nyareatin yang sakit, baru ngasih 15.000 kan gitu. Iya gitu. Saya ini Pak malam ini pulang ceramah dari Jonggol ya. Tuh, itu nggak istirahat dulu. Ibu saya dirawat di Rumah Sakit Hermina Barat di sini. Hermina Bekasi Barat ya gitu. Istri saya, anak saya di sana. Saya nggak ngantor, saya ada jadwal ngaji 2 tempat. Ya langsung ke sana, dari sana ke sini gitu. Jadi tidur juga di masjid dari saya gitu ya. Nggak bisa tidur tapi gitu. Makanya ngajinya agak error sedikit, ngomongnya orang kurang tidur ya. Gitu ya. Apalagi perutnya agak keloncongan, makin error aja ngomongnya gitu. Tapi bukan error juga, emang bener kawannya begitu. Bukan kata orang Sunda mah ngahuapan sorangan, konflik of interest katanya itu, artinya seolah-olah mengajak ayo kepada diri. Enggak, ini memang mengikuti ini aja, emang sekalian juga ngasih tahu juga sih gitu ya. Iya Pak, bener, paling tokcer itu ngasih ke guru, paling tokcer. Saya udah membuktikan, bukan cuman basa-basi, beda kalau ngasih ke guru. Memang doa guru itu benar-benar tokcer. Itu para jamaah sekalian. Makanya itu kalau bisa, kalau ketemu guru di mana ada guru lewat, kasih, ya, kasih lewat doang. Jadi kasih apa kan lewat, ya masya Allah. Itu ada, bisa dicari kalimat awalnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu ada tuh tingkatan-tingkatan sedekah. Nah ini baru pertama nih, baru 1 konsep Al-Quran yang menyebutkan supaya rezeki kita lapang, gitu ya. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan sedekah, semakin akan banyak lagi balasan dari Allah, sehingga harta kita, rezeki kita bakal dilipat gandakan oleh Allah. Yakin Pak. Cuman jangan ditengokin baik kalau habis sedekah. Habis sedekah lu udah ke masjid, ke pesantren, ke yatim. Kok udah 2 minggu belum ada balasannya ya? Jangan ditengokin. Ditengokin maka gak bakal datang. Dilupain aja, udah dilupain aja. Itu benar Pak, itu dilupain aja. Cuman memang kadang orang itu Pak, bersedekah itu kan orang-orang yang dermawan ya, orang-orang yang pemurah. Kalau orang dermawan itu ada 4 tahap, ada 4 tingkat. Ada yang disebut dengan as-sakho, sakho ya, bahasa isim fa'ilnya as-sakhiyu, qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, bagitu minan nar. Itu sakhi, orang yang pemurah, apa namanya, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dengan neraka. Itu sakho, itu dermawan kelas paling rendah. Seperti apa maksudnya sakho itu? Sakho itu artinya kalau diminta nggak susah, langsung ngasih. Gitu. Diminta buat ini, buat pembangunan masjid, diminta buat acara maulid, nggak mikir-mikir, langsung ngasih. Iya saya ngasih ya, saya ngasih ya. Itu namanya sakho. Nggak bikin pusing panitia. Jadi langsung ngasih gitu. Dikasih tahu langsung berlomba-lomba, cepet-cepet ngasih ke, itu namanya sakho. Ini udah injury time baru ngasih. Ya gitu, ada kan yang seperti itu. Kalau sakho itu nggak usah repot. Ada yang datang ke rumah, seneng datang. Saya nggak usah kemana-mana, ada yang datang. Iya, di jalan ada yang minta-minta, bukannya ngomel, ngasih. Ada orang datang kayaknya tampangnya modus ini, ngasih enggak, cuman suujon doang kan itu dah.
Kayaknya dia mau buat keluarga dia makan, ngaku mau ngomongnya doang yatim. Emang kalau buat dia makan, kalau kita kasih bukan sodako ya sodako juga sama. Bahkan kalau dia nipu, pahalanya double kita. Pahala sodako 1, pahala dijolimi ditipu 1, jadi double. Jadi jangan wah ini mah kayaknya nggak tepat nih, jangan nih gitu. Nabi nggak pernah nolak dengan orang yang meminta-minta, nggak ada salah, kita ngasih aja begitu para jamaah sekalian. Saho begitu, ada yang minta kasih, itu saho. Dermawan, pemurah, kelas paling rendah. Yang kedua ada yang namanya jud, al-jud. Apa al-jud? Kalau al-jud beda dengan saho. Kalau saho diminta langsung ngasih. Kalau jud gak usah diminta, gak usah diminta udah ngasih. Gak usah saya ngomong begini dulu bahwa sedekah paling besar itu ke kiai. Gak usah ngomong dulu, udah langsung ngasih. Begitu pada zaman bahwa pahala infak maulidan begini besarnya, pahala infak ke begini. Gak usah begitu, mang udah senang. Belum ketemu panitia deh yang mau ngadain maulid, udah nyiapin, udah dengar kabarnya, saya mau ikutan, saya mau bantu, saya mau cawe-cawe. Begitu, itu namanya jud. Belum diminta udah ngasih. Tuh. Kalau orang kikir mah udah diminta gak ngasih-ngasih gitu. Tuh. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga namanya karom. Karom apa? Kalau karom ini lebih tinggi dan lebih hebat. Ini termasuk udah kata Imam Syafi'i al-hurriyah, sudah masuk kategori merdeka kalau karom. Karom itu kalau memberi sesuatu nggak tabang-tabang, kalau ngasih yang signifikan. Iya. Jadi ngasih itu, Pak Kiai ada apa? Saya punya motor di rumah 5 nggak kepake, ada PCX 1 buat Pak Kiai ya, tuh karom. Iya karom. Karom itu namanya. Pak Kiai kata KBI Hajati Mulia, ini ada kuota umroh masih kosong 1, Pak Kiai ikut ya, itu namanya karom. Begitu namanya karom tuh. Jadi kalau ngasih bukan nominal kecil-kecil, iya itu langsung itu ya, ngasih mobil, ngasih rumah, itu karom tuh. Udah itu udah kelas hebat, udah bisa ngalahin nafsunya, itu udah merdeka itu yang begitu. Kalau kita bukan ngasih cerit ya, kita kan begitu. Iya, sedekah kan ada yang keempat nih, yang keempat dulu, yang terakhir yang paling hebat apa namanya? Ihsan. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu ihsan? Ihsan itu lebih mementingkan memenuhi kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhan dirinya sendiri. Itu ihsan, ini paling hebat. Gak mesti kaya ini yang begini mah. Iya, tetangga kita datang, Pak, ya ada apa? Minta tolong dong, saya ini tetangga saya hajatan, ada 2 rumah, gak enak, saya gak kondangan. Ya udah, mau kondangan kenapa? Duitnya gak ada, Pak. Boleh pinjem gak 100.000 Pak, saya mau kondangan, dibagi 2 lah, gocap-gocap. Ini kita punya duit cuma 100.000, 100.000-nya kita juga belum kondangan sama. Ya udah Pak, nih ada 100.000. Begitu, silakan. Lantar Bapak gimana? Udah gampang saya mah. Begitu, itu namanya ihsan. Padahal dia juga butuh. Beras belum beli, anak jajan belum dikasih. Ada yang minjem tetangga yang butuh, dia kasih. Padahal dia juga sama-sama butuh. Itu ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Itu paling hebat. Itu paling hebat. Kalau kita masih banyak mah, ya udah senang aja. Itu mah gampang kalau banyak mah. Iya, saya ada jamaah yang begitu. Pernah ada jamaah datang ke rumah, Pak Kiai ya, saya mah bukan kayak orang lain. Maksudnya kalau yang lain datang ke Pak Kiai kan ngasih duit. Lah emang ibu kesini bukan mau ngasih duit? Bukan, saya malah mau pinjem Pak Kiai katanya. Masya Allah, ini jamaah sampai ada yang berani begitu. Ngasih kagak, pinjam. Kita nggak punya di rumah sama sekali. Saya demi Allah nggak ada uang sama sekali. Dia mau minjem uang, mau minjem beras juga. Kita nggak bilang,
Bu, boro-boro buat ibu, buat saya aja nggak ada. Enggak, kita nggak boleh ngecewain orang, nggak boleh. Kita, Bu, duduk dulu, minum dulu nih, ada nih kukus singkong, silahkan. Padahal kita lagi mikir dari mana ini gua. Ya Allah, tunggu ya Bu, saya tengok dulu di belakang kali ada beras kan begitu ya. Kita ke belakang, pintu rumah kan di belakang. Bablas saya kemana-mana nyari-nyari. Pinjam ke tetangga, ke saudara, siapa yang punya duit cepet, siapa yang punya beras. Akhirnya ya saking banyak tetangga, di kampung makan baik. Emang di kota susah ya. Kalau di kampung mah beda, orang pada baik. Coba di kota minjem, siapa yang ngasih di kota begini, di Jatimulya susah. Iya, sono mah gampang gitu, dikasih kita minjem, masuk lewat dapur lagi, kita kasih alhamdulillah ibu ada rezeki ini, beras ada, uangnya ada, makasih Pak Kiai. Begitu, ada yang sampai seperti itu. Harus belajar kita. Boro-boro punya, enggak punya, jangan kecewain orang. Begitu. Nanya Pak Kiai ini gimana bayar-bayarnya? Kata saya, gak usah dipikirin Bu, yang penting di rumah bisa jangan sampai kelaparan. Kita mah ngomong basa-basi ya. Dia mah dianggap serius sampai sekarang kagak dipikirin. Kagak balik lagi sampai sekarang. Ampun ini orang. Makanya kita harus belajar ikhlas itu begitu Pak. Makanya beramal itu harus ikhlas. Kalau orang nggak berterima kasih atau nggak bayar, kita nggak kecewa. Yang kita kecewa itu karena nggak ikhlas. Iya. Ada orang beranekdot. Kelas orang bersedekah itu ada 3 katanya. Yang pertama kelas kebo. Ini kelas kebo. Kebo kan gede. Makannya aja rumput bisa 9 karung habis. Kebo. Beraknya aja berusut kebo. Iya kan? Itu kelas orang kaya pengusaha. Sekali jalan beli bensin 1 juta, ketok 1 juta, sekali makan di restoran 1 juta. Kelas kebo pengeluarannya besar. Tuh, kalau yang begitu nyumbang ke masjid juga nggak kecil-kecil 10 juta, 2 juta. Kelas kebo. Ada lagi kelas kambing. Kambing mah 1/2 karung ya sehari rumput cukup. Iya, beraknya aja prelek kambing mah ya. Itu mah kaya kagak, miskin kagak. Sekolah mah bocah masih bisa kongkosin, angsuran Vario mah masih keisi, masih ketutup kan? Ya cuman belum kebeli mobil doang. Iya gitu ya. Nah yang kelas begini mah nyumbang ke masjid 200-300 ribu gopay dia udah bagus banget. Nyumbang maulidan segitu juga udah bagus. Kelas kambing. Tapi ada lagi kelas ayam. Kalau ayam mah makannya aja sedikit pakai dipatukin. Tuk dikit. Beraknya juga cuma ceret. Ini mah orang nggak punya. Datang maulid kagak numpang makan jajan udah bagus. Iya, kelas ayam yang begitu kan, para jamaah sekalian. Yang jelek itu tapi kelas kebo, giliran nyumbang gocap. Jajan jutaan kemana-mana, ngasih orang tua 200 ribu ke sayang. Itu mah berarti kebo kayak nyumbangnya kayak ayam, namanya kebo mencret itu namanya ya. Nah, itu tuh ya, itu gaya, wow mobilnya, wow keren, handphone iPhone 27 juta, giliran nyumbang mulu dan cepet ya, kebo mencret itu nama. Iya ini para jamaah, masya Allah itu ya. Itu baru 1 ya, sedekah adalah amalan yang sangat membuat kita cepat banyak dan lapang rezeki. Ayo banyakin sedekah, jadi ahli sedekah. Ayo belajar, gak usah nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu insya Allah cepat kaya, itu aja. Nanti juga kalau banyak duit maka gak bakal sayang ini, bohong. Kalau udah banyak mah sayang. Iya. Orang miskin itu pahalanya bisa lebih besar sedekahnya daripada orang kaya. Makanya ada hadis sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. 10 rupiah bisa mengalahkan sedekah 1 juta rupiah. Kok bisa begitu? Iya, ada bapak-bapak sedekah 10 ribu, padahal dia cuma punya uang 20 ribu. Berapa persen? 50%. Ada orang punya uang 100 juta, nyumbang 1 juta. Berapa persen? 1%.
1% dengan 50% beda. Beda ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ayo kita jangan jadi orang pelit. Orang pelit al-bahil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang pelit merege hese buntut kasiran cangkurilun pantat kuning akal putat. Tuh ya, nggak bakal masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ya, walaupun rajin ibadah. Beda dengan orang yang pemurah dermawan, walaupun sholatnya jarang-jarang, insya Allah selamat di akhirat. Ya, sholat kan jarang-jarang ya subuh, baru sholat lagi siang kan begitu ya. Jarang-jarang nggak sholat aja tuh enggak kan? Sholat mah jarang-jarang, terus sholat dikit baru sholat lagi, gelap baru sholat lagi, makanya sholatnya jarang-jarang. Kita sholatnya jarang-jarang Pak. Cuman 2 rakaat doang, tadi sholat lagi ntar johor. Iya jarang-jarang, tapi kalau dermawan insya Allah cepat kaya, selamat di akhirat, ketolong. Ibadahnya kurang juga dengan dermawan, tapi kalau rajin ibadah tetap nggak ketolong kalau dia kikir walaupun rajin ibadah. Tuh para jamaah sekalian, makanya jangan jadi orang kikir. As-sahiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bahir atau minal alimil bahir. Orang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang alim tapi kikir. Iya, alim, wah hadis ayat apa, wah, giliran dipinta sumbangan ngilang kagak datang. Iya, mendingan orang bodoh kita jajan kemana-mana ditraktirin sama dia. Tuh yang begitu dideketin mah. Iya, daripada orang pinter, orang kaya kikir ngapain? Iya, deketin pejabat dikasih kagak. Iya, mending kita mau orang yang dermawan aja kita deketin. Lumayan ada kuota aja nggak dibeliin ya. Nih para jamaah. Yang kedua, amalan yang membuat seseorang lebih cepat dapat rezeki, pada sodako aja udah mau selesai ini ya, belum ada 6 ini yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, nanti kan masih ada kesempatan ngaji lagi. Yang kedua yang memperlancar rezeki adalah banyak bersyukur. Nih banyak bersyukur, udah janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahkan. Pakai lam taukid, pakai nun taukid, la azidannakum. Lam taukid, nun taukid. Ini masa Allah bohong, udah ada penguatan di situ. Masalahnya kita kadang susah bersyukur. Begitu banyaknya nikmat dari Allah, cuman gara-gara satu kesulitan lupa kita bersyukur dengan nikmat yang banyak. Cuman gara-gara ada cita-cita yang belum kesampaian lupa dengan nikmat yang banyak. Iya, kita kadang banyak mengeluh dan lain sebagainya, padahal banyakin syukur. Syukur itu kan mencakup 3. 1 ilmu, 2 hal, 3 amal. Apa tuh ilmu? Pengetahuan kita bahwa kenikmatan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapat rezeki langsung ucapin kalimat alhamdulillah, karena itu adalah nikmat atau rezeki tersebut datangnya dari Allah. Itu ilmu namanya, bukan dari kerja keras kita. Walaupun kita kerja keras, kalau memang Allah nggak bakal ngasih rezeki, cuman kerja keras doang kagak dapat apa-apa. Tuh seperti itu para jamaah sekalian. Tapi kalau Allah yang ngasih rezeki dari manapun itu akan gampang datangnya para jamaah sekalian. Tuh, jadi bersyukur itu harus tahu. Yang pertama syukur itu nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua hal, orang bersyukur itu kelihatan dari sikapnya, dari ekspresinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Diperlihatkan bekas nikmat Allah itu punya rezeki. Itu sarung udah pada bolong buat sholat, ganti apa beli yang baru. Syukur mah begitu. Itu bocah di rumah giginya perhatiin punya rezeki mah makan jangan sama ikan asin mulu. Sama daun hijau. Lah bocah giliran THB bulan semester puyeng mabok daun hijau. Iya, karena kurang dikasih vitamin, kurang gizi, orangnya kurang bersyukur. Habis gajian murung, jangan, harus ceria, perlihatkan kegembiraan, itu orang bersyukur. Ini habis gajian murung aja, takut dipinjam duitnya. Nah itu jangan sampai seperti itu, harus diperlihatkan kegembiraan. Kemudian yang ketiga amal, ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya, itu syukur. Jadi kalau habis dikasih bonus akhir tahun di Desember, tingkatkan etos kerja, tingkatkan produktivitas kerja.
perbaiki kekurangan yang ada. Jadi kalau dikasih mata untuk bisa melihat, lihatlah hal-hal yang baik, lihat Al-Quran, lihat jalan ke masjid, lihat ke tempat pengajian, itu namanya follow up, ada tindak lanjutnya, itu namanya syukur. Nah Allah akan menambahkan kalau kita bersyukur. Faman lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fa yahruj min tahti samai wa yatlub rabban siwai. Tapi kalau enggak bersyukur, kata Allah, barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar dengan ujian dariku, keluarlah engkau dari bawah langitku, carilah Tuhan selain aku. Sampai segitunya Allah dalam hadis qudsinya. Tuh, Masya Allah. Itu yang kedua, syukur. Yang ketiga, supaya lancar rezeki kita, Pak, banyakin silaturahmi. Man sarahu ayyum satu fi rizqi wa yunsafi asari fa yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diberkahkan, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahmi. Silaturahmi itu, Pak, Masya Allah. Saya datang dari Setu ke sini silaturahmi, air putih mah dapat. Kuehnya doang kagak pernah dapat, jamaah dikasih, guru mah kagak pernah dikasih, itu aja. Iya, benar, ini mah serius ya, itu ya. Iya, jamaah mah habis ngaji dikasih, saya mah enggak, langsung pulang, kan begitu. Iya, kagak dikasih, kagak ditawarin, kan begitu. Tapi minimal air putih mah sama teh manis dapat. Kalau saya di rumah enggak dapat. Iya, karena silaturahmi kita ada saudara mampir ke saya tuh, ke rumah saya, ngopi kagak usah bayar, asal mau seember enggak ada. Iya, itu karena silaturahmi. Kadang disuruh makan juga, itu kan minimal lah seperti itu. Paling tidak kita kalau banyak relasi, ada yang ngasih peluang nih, Pak, ada usaha begini, ada usaha, itu kan bisa ditemukan kalau kita sering berhubungan, komunikasi, silaturahmi dengan orang-orang sekitar kita. Tadinya kita nggak punya kerjaan, jadi punya kerjaan. Tadinya gajinya kecil, kita dapat kerjaan yang lebih bagus, yang lebih gede income-nya. Itu kan silaturahmi, dari silaturahmi. Itu Nabi yang mengatakan. Tuh. Makanya silaturahmi terutama terhadap yang ada kekerabatan, famili dan lain sebagainya. Karena makna silaturahmi itu bisa luas dengan siapapun. Walaupun makna kalimatnya silaturahmi ya tidak dibatasi dengan keluarga saja, ya dengan siapapun. Sesama Islam juga kan kita saudara. Banyakin silaturahmi. Makanya saya mah tiap hari silaturahmi aja. Tuh, nemu aja makan di mana-mana itu. Malam makan di tempat maulid. Pagi ini juga mungkin dikasih makan nasi uduk di Jatimulya, nggak tahu juga kan kita. Iya kan, bisa aja barangnya sekali. Silaturahmi, istri saya aja udah jarang masak di rumah. Bener, nggak masak. Kenapa nggak masak? Kan bapak mau ngaji, tadi dikasih makan di tempat ngaji. Kata saya, mending kalau panitianya hidup. Lalu kagak, di tempat ngaji kagak makan, di rumah kagak masak, rantih kita. Itu sering, Pak, begitu sering. Masya Allah. Ya. Ini mah cuman mengingatkan aja, bukan tomak, bukan. Tomak pantang, kiai nggak boleh berharap kepada makhluk, itu nggak boleh. Cuman kadang ada yang perlu diingatkan, itu aja. Itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Udah yang keempat. Tadi kan silaturahmi. Yang keempat, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Itu udah janji Allah di Al-Quran. Istaghfiru rabbakum, kan di surat Yunus. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Itu Allah jawab, wa yumdidkum bi amwalin. Akan aku tolong dengan berbagai macam harta. Itu Allah yang ngomong. Istighfarnya cuma 3 kali doang habis sholat. Nabi yang gak ada dosanya yang dijamin surga aja minimal 100 kali. Dosa kita yang ratusan, istighfarnya enggak ratusan, bahkan ribuan mungkin dosa kita. Kan innal abda la yuhramu rizquhu bizamin asobah, kata Nabi. Seorang hamba itu terkadang terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Makanya hijabnya ini dihilangin dengan istighfar dosa ini, maka berdatanganlah rezeki. Itu seperti itu. Iya, man lajimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja wa min kulli karbin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Nabi. Barang siapa mendawamkan istighfar yang banyak, yang 3 kali, yang banyak. Saya minimal 300 sehari, pagi, duha, maghrib sama subuh gitu. 300 minimal sehari itu. Karena dosanya lebih dari 300.
Iya, banyakin. Itu akan diberikan kebingungannya menjadi kegembiraan. Semua problemnya akan dapat solusi jalan keluarnya. Bahkan akan datang rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Benar, nggak dikira-kira. Kalau habis ceramah mah dikasih amplop udah ketahuan. Ini mah kita lagi duduk-duduk di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini bocah panas baik minta disyariatin. Kita lagi duduk baru pulang ngaji minta disyariatin. Kita ambil minuman ini ya, minuman air mineral kita bacain apa, menyem doa apa, doa makan ke doa apa, Fatihah kayak misalnya. Iya nih Pak. Tuh Masya Allah, mau pulang salaman dulu, amplopnya ada. Pas dibuka lumayan 15.000. Itu kan min haitsu la yahtasib, nggak dikira-kira itu datang rezeki. Ya nggak usah gede-gede lah kita, yang kecil-kecil aja dulu. Nah, kalau yang gede mah ya ceramah di tempat maulid gede ya, tiap hari tiap malam itu saya alhamdulillah. Cuman saya nggak berani, itu mah diambil bendahara di rumah, itu mah susah. Ya itu jamaah sekalian. Itu jadi rezeki itu nggak disangka-sangka, sering banget. Sering itu, yang penting kita dawamin istighfar, itu aja banyak sekali. Kemudian yang keempat, yang kelima, bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, ya, bertawakal. Bertawakal itu apa? As-siqat bidamanillah, percaya semenuhnya dengan tanggungan Allah, walaupun belum kelihatan jalannya, tapi hatinya tidak ada resah, tidak ada keraguan, yakin ada lubang pasti ada isi. Begitu. Iya. Kata Imam Syafi'i, kan tetap mesti ikhtiar dulu baru dapat. Kata Imam Maliki gurunya, kalau memang udah rezeki kagak ikhtiar pasti dapat. Nggak ketemu itu Imam Syafi'i sama Imam Maliki, kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, tengah jalan lihat orang habis belanja dari pasar, bawaannya banyak, dibawain ke kendaraannya susah. Bu, saya bantu ya? Iya, dibantuin, dipanggulin sama Imam Syafi'i ke kendaraannya. Setelah selesai, Imam Syafi'i dikasih uang. Alhamdulillah, terima kasih. Imam Syafi'i kagak jadi, pulangnya dibeli buah-buahan. Dia balik lagi ke gurunya, ke Imam Maliki, dan ngomong, wahai Imam Malik guruku, tuh rezeki itu datang kalau kita ikhtiar. Nih saya tadi habis kuli manggo, dapat nih rezeki. Nih buktinya baru dapat rezeki. Kata Imam Maliki, gua kagak kuli manggo, tapi dapat ini buah-buahan, kata Imam Maliki. Kita mah jangan ikut Imam Maliki Pak, repot kita, gagal di rumah begini aja. Bisa digandeng sama bini kita Pak. Ya kita mah harus ikhtiar ya. Yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa minta rezeki. Itu diajarkan oleh Allah. Rabbana anzil alina ma'idatan minas sama takunu lana idal awwalina wa akhirina. Nabi juga kalau pagi nganjurin, Allahumma inni suka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Banyakin doa dan dawam. Doa itu seperti baca waqiah, itu bagian daripada doa. Man lajimal waqiah lam yajidhu faqrun abada. Lam yajidhu faqrun abada. Barang siapa mendawamkan suratul Ghina, surat kaya, surat waqiah, maka tidak akan menemukan kemelaratan seumur hidup. Itu doa. Pernah Bapak baca waqiah minimal 3 kali semalam. Saya semalam 125 kali Pak baca waqiah dulu. Semalam dari Isya sampai Johor. 40 hari saya begitu baca sama guru saya. Itu. Jadi 40 hari itu 5.000 balik saya baca waqiah. Itu 40 hari. Guru nyiksa banget dulu ya sama saya. Tapi dulu begitu pikiran saya, sekarang mah wah asal dibaca kayak malam, pagi udah ada yang nganterin dulu. Tamu gak berhenti-berhenti, makanya saya nggak baca-baca sampai sekarang. Kenapa? Nggak bisa ngaji saya, banyak tamu ke rumah nganterin duit. Bener, kalau udah kepepet bocah di pesantren gak ada ongkosnya, baru saya baca setengah ayat mas setengah surat baca gitu ya. Itu nggak baca. Dulu saya nggak usah kemana-mana Pak, tinggal duduk di rumah aja, malamnya ngamalin waqiah. Pada datang dari segala penjuru nganterin amplop. Iya, perempuan pakai legging doang, kagak pakai kerudung, pada datang ke saya dengan berbagai macam problema. Saya nggak bisa ngajar kemana-mana, ilmu saya nggak kepake, nggak manfaat. Makanya saya nggak baca-baca lagi kalau tidak terpaksa. Iya, supaya tetap saya bisa ngaji, walaupun ngaji kecil duitnya, tapi berkah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.